Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir dari Prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Sistem Operasi Komputer, dosen pengampu Imam Munandar. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara menginstal ulang Windows 7. Baik, saya akan menjelaskan cara menginstal Windows 7. Langsung aja masuk ke tutorialnya. Pada umumnya komputer atau laptop biasanya booting pertama kali di HDD. Maka dari itu, Anda perlu mengaturnya terlebih dahulu agar booting pertama kali melalui CD atau DVD. Yang pertama, nyalakan atau reset komputer atau laptop Anda. Kemudian tekan tombol Del atau Detail. Nah, biasanya untuk masuk ke menu BIOS, tombol yang paling umum digunakan adalah Del atau Detail F1, F2 atau Fn plus F2, tergantung manufakturnya, laptop atau motherboard. 2. Akan muncul tampilan menu BIOS seperti gambar di bawah ini. Setelah itu pindah ke tab atau boot dengan menggunakan tombol kiri atau kanan. Ketiga, Anda akan melihat tampilan seperti di bawah ini. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut, bahwa device yang berada di urutan teratas adalah HDD. Jadi, komputer atau laptop Anda akan melakukan booting pertama kali dari HDD. Keempat, agar bisa booting dari CD atau DVD, Anda perlu menempatkan CD-ROM drive berada di urutan teratas. Nah, caranya dengan memilih CD atau CD-ROM drive, kemudian geser menggunakan tombol plus atau min sampai berada di urutan teratas seperti gambar berikut. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan DVD Windows 7-nya pada DVD-ROM. Kemudian tekan tombol F10-nya untuk menyimpan hasil setting sekaligus keluar dari menu BIOS. Tidak semua komputer atau laptop memiliki jenis BIOS yang sama. Bisa jadi BIOS yang Anda gunakan juga tidak sama dengan yang saya gunakan pada tutorial kali ini. Untuk lebih jelaskan, silakan teliti saya mengenai pengertian fungsi dan macam-macam BIOS. Langkah pertama, tekan sembarang tombol untuk memulai install. 2. Silakan pilih Indonesia pada time and currency format untuk language to install dan keyboard of or input motherboard. Biarkan default, kemudian pilih next. Yang ketiga, untuk memulai install Windows 7, pilih install now. Dan keempat, centang 1 accept the lisensi terms, kemudian pilih next. Yang kelima, saya anggap Anda saat ini sedang belajar menginstal sistem operasi Windows 7 untuk pertama kalinya. Jadi silakan pilih custom advance. Yang keenam, jika Anda ingin melakukan install ulang, downgrade maupun upgrade sistem operasi Windows sekaligus, ingin data-data pada partisi lain tidak hilang, cukup detail disk 0 partition, 2 partisi dan disk 0 partition sistem reservoir. Nah, nanti otomatis kedua partisi yang Anda detail tadi menjadi utilization speed. Nah, yang ketujuh, silakan buat partisi baru lagi secara otomatis. Partisi tersebut akan menjadi disk 0 partition 2 dan jadikan disk 0 partition 2 sebagai lokasi install Windows 7. Nah, kemudian next. Nah, masih bingung? Simak gambar di bawah ini. Kemudian yang ke-8. Langkah selanjutnya yaitu mempartisi ruang hard disk. Pilih Drive Options Advanced Now.
Lalu tentukan ukuran partisi atau drive tersebut. Kemudian pilih apply jika selesai. Kemudian ke-9, pilih OK untuk pembuat sistem file Windows atau yang biasa disebut sistem reserved partition saja. Kemudian yang 10, silakan buat dua partisi dengan cara yang sama seperti langkah nomor 7. Sebenarnya ada beberapa banyak partisi bergantung selera masing-masing. Pada tutorial kali ini saya hanya membuat 2 partisi. Selanjutnya yang ke-11, silakan pilih disk 0 partition 2 sebagai lokasi instalasi Windows. Nah, kemudian pilih next. Sebenarnya Anda bisa memilih lokasi instalasi di mana saja, tetapi saya sarankan Anda letakkan di disk 0 partition 2. Selanjutnya nomor 12. Proses instalasi Windows 7 berlangsung. Nah, proses ini menamakan waktu kurang lebih 20 menit. Selama proses berlangsung, komputer akan reboot atau restart dengan sendirinya beberapa kali. Selanjutnya, jangan tekan tombol apapun pada keyboard. Hal tersebut akan menyebabkan Anda mengulangi proses install dari awal. Next, memberi nama komputer dan setting pengaturan. Nah, pertama yaitu langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama pengguna dan nama komputer, kemudian pilih next. Ya, selanjutnya kedua, langkah berikutnya yaitu membuat password untuk akun Windows. Saran saya, buatlah password yang kuat dengan kombinasi angka dan simbol. Sedangkan untuk password hint, isikan kata atau kalimat yang membuat Anda mengingat password Anda tersebut. Jika Anda tidak ingin menambahkan password, biarkan saja kosong, kemudian pilih next. Selanjutnya ketiga, silakan masukkan produk key Windows 7. Nah, kemudian pilih next. Jika tidak mempunyai produk key, Anda bisa lewati langkah berikut ini tanpa memasukkan produk key. Nah, akan tetapi tanpa aktivasi produk key, Anda hanya mendapat menggunakan Windows 7 selama masa trial 30 hari. Selanjutnya pilih next. Untuk Windows Update, silakan pilih as made later. Anda bisa memilih user recommended setting jika DVD Windows 7 yang Anda miliki original. Akan tetapi jika tidak, saya sangat menyarankan pilih as made later. Kemudian untuk time zone, zona waktu pilih UTC plus 07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu menentukan lokasi jaringan. Silakan pilih public network. Kemudian, jika Anda menambahkan password untuk akun Anda seperti pada nomor 14 tadi, Anda harus memasukkan password terlebih dahulu untuk masuk ke layar desktop. Kemudian tekan tombol enter. Well, proses install Windows tersebut telah selesai. Saya harap kalian dengan mudah memahami apa yang saya telah jelaskan barusan pada tutorial di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.